Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunif Balkis akan menjelaskan tentang modul 7. Di sini pada latihan A itu disuruh untuk membuat contoh program, menjalankan contoh program yang ada di atas. Nah, di sini untuk adalah program rekursif. Di sini dimana kita harus memasukkan bilangan positif yang akan menentukan rekursif itu sendiri. Nah, program di atas adalah program yang memanfaatkan fungsi rekursif untuk perhitungan faktorial. Kita ketahui bahwa rumus perhitungan faktorial adalah misalnya 4 faktorial yaitu sama dengan 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial yaitu 3 kali 2 faktorial, dan seterusnya. Dan sintaks yang mewakili perhitungan faktorial tersebut pada program di atas adalah pada fungsi faktorial, yakni yang ada di sini. Kita perhatikan bahwa fungsi faktorial yang ini itu berarti untuk memanggil dirinya. Dan letak rekursifnya adalah pada sintaks return K di sini. Nah, lalu rekursif itu sendiri adalah salah satu fungsi yang digunakan dalam bahasa C untuk memanggil dirinya atau fungsi sendiri. Jika kita jalankan adalah seperti hasilnya. Seperti ini. Maka melalui perhitungan rekursif 8 faktorial adalah 40.320. Seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya, di sini ada tentang sebuah program Fibonacci. Sama seperti program sebelumnya, program ini juga masih memanfaatkan fungsi rekursif. Kali ini fungsi ini digunakan untuk menghitung dan mencari nilai dari Fibonacci. Nah, ini di sini ada rumus Fibonacci-nya. Ini merupakan rumus Fibonacci. Perhatikan bahwa fungsi Fibonacci ini memanggil dirinya. Nah, kali ini fungsi ini digunakan untuk menghitung dan mencari nilai deret Fibonacci. Deret Fibonacci sendiri merupakan deret angka di mana dua angka pertama sama dengan 1 dan angka seterusnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Fungsi rekursif ini digunakan di dalam satu fungsi tersendiri, yaitu fungsi perhitungan Fibonacci. Berikut sintaks yang digunakan pada Fibonacci ini. Program Fibonacci ini adalah di sini. Ini merupakan fungsi dari Fibonacci tersebut. Nah, pada sintaks di atas, operasi yang digunakan rekursif terletak pada sintaks Fibonacci dalam kurung K-1 plus Fibonacci K-2. Ini dipanggil ketika nilai variabel K atau deret Fibonacci telah lebih dari 2 dengan menggunakan fungsi control flow, dan hasilnya akan direturn ke program utama yang memanggil fungsi Fibonacci ini. Jika kita jalankan programnya, hasilnya seperti ini. Misalnya kita masukkan bilangan 6, maka melalui perhitungan rekursif, bilangan ke-6 dari deret Fibonacci adalah 8. Seperti itu. Lalu program berikut ini adalah program Hanoi, di mana pada sintak di atas menggunakan metode cakra menara Hanoi, yaitu memindahkan cakram di setiap menara. Metode ini berfungsi untuk memindahkan nilai suatu bilangan. Berikut hasil running sintaknya. Misalnya kita masukkan jumlah cakramnya 4, maka ini ini adalah hasil pindahkan cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 2 dan seterusnya, seperti itu. Lalu untuk program selanjutnya, di sini ada untuk program bilangan ganjil dan bilangan bulat. Di sini ada integer stable, integer K, dan integer PS pada programnya. Lalu sini untuk menampilkan pada layar, dan sini untuk memasukkan inputan K-nya pada variabel K-nya. Di sini rumusnya, if K sama dengan 0, maka akan muncul seperti ini. 0 bukan bilangan bukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Jika tidak, maka BS sama dengan genap. Jika BS sama dengan 1, maka bilangan adalah genap. Jika BS sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Seperti itu. Lalu sini merupakan rumusnya lagi untuk bilangan genap dan untuk bilangan ganjil. Ini if n sama dengan 0, return 1,
Jika tidak, return ganjil A, BS, N minus 1. Dan untuk ganjil ini untuk yang genap, dan ini untuk ganjil. Internal ganjil, internal M. If M sama dengan 0, return 0. Else return genap ABS M sama dengan M minus 1. Seperti itu. Dan program selanjutnya adalah program link list. Di sini ada char nama, float nilai, struct simple. Nah, di sini mengalokasikan memorinya terlebih dahulu. Yang ini. Lalu untuk mengisi data masing-masing simpul di sini. Sama di sini juga. Nah, hasil dari untuk tampilkan hasilnya mulai dari simpul 1. Ini caranya satu persatu. Jadi seperti ini. Nah, untuk cara loopingnya itu merupakan seperti ini yang saya buat, yaitu temp sama dengan simpul 1 for temp tanda seru 0 dan sebagainya. Nah, ini sekarang menambahkan simpul baru. Dan untuk menghapus simpul body seperti ini untuk update link, ini hapus simpul, ini cara loopingnya lagi di sini. Dan ini untuk skenario menambahkan simpul baru. Ini headnya adalah simpul 1, dan ini cara loopingnya. Jika kita jalankan programnya, hasilnya adalah seperti ini. Ini datanya sudah saya masukkan di program terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya sama menggunakan simpul, tapi digunakan untuk menyisipkan simpul di depan dan di belakang. Di sini alokasi memorinya dulu. Ini isi data masing-masing simpul. Lalu di sini cara loopingnya sama seperti tadi. Nah, ini untuk menyiapkan simpulnya, ini update link, hapus simpul, itu menambahkan simpul baru. Dan jika kita jalankan, nah ini di sini ingat simpul 4 menjadi head yang baru. Dari sini kita jalankan saja programnya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan hasilnya yang simpul menyisipkan awal dan sisipan akhir, seperti itu. Lalu di sini untuk menampilkan program menyisipkan simpul awal dan simpul akhir sama seperti yang tadi. Di sini alokasi memorinya terlebih dahulu, lalu isi data masing-masing simpulnya. Ini untuk link masing-masing simpul. Ini cara loopingnya. Tapi saya beda karena kita data-datanya. Jika kita jalankan programnya, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya program struct node. Di sini dibuat untuk ada menunya, di mana sintaks yang di atas menggunakan cara link list untuk menambahkan dan menghapus data menggunakan fungsi append node. Untuk menambahkan data, delete node untuk menghapus data, dan search untuk menemukan data. Di sini menunya. Di sini pilihan jika quit keluar. Di sini jika kita memilih angka 1, di sini pakai switch case, memilih angka 2, di sini memilih angka 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jika kita jalankan programnya, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita pilih insert 1, kita insert angka 3, insert lagi, pilih angka 5, insert lagi, pilih angka 9. Yang kedua, kita delete, pilih angka 2, lalu kita delete nomor 5, sudah delete, lalu kita search, pilih nomor 3, lalu kita pilih angka 9, posisinya ada di nomor 2, lalu kita search, pilih nomor tadi yang search ya, kita pilih display,
maka akan keluar 039 karena 5 tidak ada lagi karena 5 sudah dihapus. Seperti itu programnya. Untuk program yang hanya tadi saya akan mendeskripsikannya lagi. Jadi di sini ini menggunakan integer m, ini void unknown, di dalamnya hana ini ada integer n, char a, char b, dan char c. Di sini untuk memasukkan jumlah cakram, di sini untuk memasukkan inputan yang berada di variabel m, lalu di sini untuk menampilkan langkah-langkah pemindahan cakram. Jadi di sini Hanoi M 1 2 3. Lalu pada di sini, pada yang ini merupakan rumus Hanoi lagi. Nah, ini untuk memindahkan cakram paling atas dari tiang yang dimasukkan lewat char tadi ke tiang yang char C tadi. Lalu XZ akan memanggil XZ tersebut. Jika kita jalankan lagi programnya, akan seperti ini. Jika kita buat 5, maka akan menghasilkan seperti ini. Itulah program dari program Menara Hanoi. Lalu untuk pendeklarasian pada program bilangan bulat dan bilangan ganjil, di sini saya akan jelaskan lagi. Di sini ini harus di sebelum integer main void. Nah, di sini untuk menampilkan bilangan bulatnya, ini untuk membaca inputannya. Di sini rumusnya, jika misalnya dia 0, maka dia bukan bilangan ganjil maupun bilangan genap. Di sini rumus bilangan genap, ini nanti akan muncul seperti ini. Jika tidak, maka akan muncul seperti ini. Ini juga fungsinya. Rumus untuk bilangan genap seperti ini dan bilangan ganjil seperti ini. Kita jalankan. Masuk bilangan bulat 3, maka setelah bilangan ganjil kita iteran lagi 4, maka adalah genap seperti itu. Lalu di sini untuk bilangan bulat dan pangkat menggunakan rekursif. Di sini sama untuk mengaktifkan perintah printf dan scanf, ini perintah sistem pause untuk perhitungannya. Lalu di sini untuk fungsi bilangan bulat dan fungsi pangkatnya ini sama. Ini untuk inputan yang akan disimpan di variabel i, ini akan disimpan di variabel j. Lalu ini mempause tampilan, ini fungsi untuk bilangan bulat tak negatif. Ini untuk fungsi untuk pangkatnya, rumus pangkatnya. Kita jalankan saja programnya. Hasilnya misalnya bilangan bulatnya adalah 4, pangkatnya adalah 4. Maka 4 pangkal 4 adalah 256. Seperti itu hasilnya. Lalu untuk memodifikasikan soal terakhir, ini saya mencoba untuk hanya membuat 2 simpel saja. Jadi di sini misalnya di sini kan ada 4 simpel, saya akan membuat jadi 3 simpel. Saya hapus simpel body. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Hanya ada 3 simpel. Jadi yang saya modifikasikannya seperti itu. Baiklah, demikian tutorial video saya mengenai latihan modul ke-7. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.